Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Salamu, salamu, salamu. Salamu alaikum ya jamaah. Jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamu alaikum. Salamu, salamu, salamu. Allahu Akbar. Salamu alaikum ya jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Islamku keren dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Syaf Ahmad dan ada dua rekan saya sekarang di sini. Rekan saya yang satu Muzaffar Ahmad dan Arsalan. di podcast Islamku keren, Islamku damai, Islamku indah. Islamku keren. Iya. Tadi kita udah lihat di awal ya podcast Iya. kita sebuah video yang menunjukkan peristiwa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Ya. Ya cukup mengejutkan ya. Saya juga cukup shock mendengarnya ketika ya baru awal tahun lagi tapi sudah ada musibah di negeri yang cinta ini ya. Ada pesawat Sriwijaya Air SJ182 ya, yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Supadio Pontianak tadinya. Itu Tapi baru 4 menit. 4 menit ya. Baru 4 Ya. menit. Dan dia mengangkut 62 orang ya, 50 penumpang, kemudian 12 orang kru kru pesawat. Ya dikabarkan menghilang dan ditemukan ya puing-puingnya di daerah Pulau Seribu ya, Kepulauan Seribu di sana. Ya, pertama kita juga ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga korban ya dari peristiwa tersebut. Nah pada hari ini kita mungkin akan buat video reaksi ya. Mengenai bagaimana respon dari orang-orang mengenai peristiwa ini seperti apa. Kemudian beberapa isu yang terkait dengan peristiwa ini gitu ya. Dan yang kita tahu yang merupakan musibah lah bagi khususnya bagi keluarga korban ya. Ini merupakan hal yang sangat memilukan ya juga bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Tadi sudah dijelaskan oleh Bro Sihab di awal. Nah, kita mendengar satu musibah menimpa, idealnya ya kita sebagai orang Islam ya, dalam Al-Quran juga kan dijelaskan tuh ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wa anfusi wasamarati wabasyir alladzi da'abathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita sebagai orang muslim itu ketika mendengar musibah yang pertama kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tapi sekarang kita melihat nih seiring perkembangan zaman ya seiring perkembangan zaman ini kelihatannya tren ini bergeser ya. Ya justru lebih banyak komen-komen yang ya katakanlah namanya juga medsos ya. Era media sosial. Jadi ketika mendengar satu kabar berita itu ya ada yang bagus, positif, tapi ada juga yang negatif. Nah, kita akan lihat sama-sama, Bro. Ini
Yang pertama nih kita ini diambil dari Instagramnya ini Kompas ya, Kompas TV ketika memberitakan mengenai hilang kontak tadi, ya, hilang kontak. Kemudian ada komen-komen ya. Yang pertama ini bagus yang kayak ini. Di sini ada yang pertama ini dijelaskan kalau pesawat yang melintas di atas kita, jangan lupa doakan agar mereka sampai ke tujuan dengan selamat dan semoga saat kita di pesawat, orang di bawah kita juga melakukan hal yang sama, mendoakan agar kita sampai di tujuan dengan selamat. Amin. Ini dari @plg_repost. Ini bagus banget ya. Maksudnya Positif sekali. Positif. saling mendoakan. Intinya sebenarnya gitu. Gimana Betul. kita sebagai seorang manusia ya harus sama-sama mendoakan. Ya. Ya bukan hanya kepada orang terdekat, tapi ya sesama manusia sendiri harus mendoakan yang baik kan kepada orang lain supaya ya mungkin orang lain juga akan mendoakan kita juga kan gitu. Iya. Nah, gimana nih menurut Bro Asala nih? Banyak sih yang bagus-bagusnya juga nih. Ada yang kalau kita lihat ya, ada juga yang pendek-pendek nih. Di sini ada yang nih pray for SG, kemudian Innalillahi tadi ya, kemudian juga ada semoga semua yang di pesawat selalu dilindungi oleh Allah. Nah, tren yang begini kira-kira oke nggak gitu, Bro? Kalau positif gitu? Yang Pak sendiri gimana? Ya benar juga sih. Kita kalau kena musibah ya, sebagaimana benar tadi yang disampaikan oleh rekan kita bahwa ketika ada saudara kita yang kena musibah, sebaiknya kita mendoakan. Tapi jika kita melihat pada keseharian kita ya, kadang mungkin karena bercanda atau apa, kadang misalkan ada teman kita jatuh misalnya di depan kita. Ada juga di antara kita malah menertawakan gitu. Itu sebaiknya kita sebagai muslim yang taat ya, seharusnya jangan seperti itu. Kadang-kadang kalau bicara kan kalau datang gini, dia tuh lu mata di mana gitu, ya, gitu kan. Kalau begitu kan ya. Kaki ada mata nggak dipakai gitu. Karena itu sebenarnya kurang bagus ya. Bagus. Walaupun mungkin Niatnya, dia niat Anda mungkin ya. Cuman kebiasaan seperti itu kan jangan dibiasakan. Ya takutnya kadang-kadang gini, yang namanya udah jadi terus kebiasaan, kita nggak mau sense kita sebagai manusia sendiri berkurang gitu. Karena empatinya juga jadi jadi kurang terhadap orang lain. Itu ada juga sih kita lihat simak juga beberapa komen ya di medsos juga yang begitu. Nih ada contohnya yang mengatakan di Twitter ya, yang mengatakan pesawat Sriwijaya Air hilang kontak pasti pilotnya tukang ghosting nih. Wah. Jadi bukannya melihat kepelian itu malah jadi semacam bahan lelucon gitu ya. Ya mungkin kayak itu tadi karena kebiasaan bercanda. Ya kadang-kadang gini, tangan kita atau mulut kita tuh lebih cepat daripada otak kita berpikir. Setelah kita terucap, setelah kita beres ngetik, baru mungkin oh ya salah ya kan makanya ya benar harus bijak dalam bersosmed itu seperti itu. Dalam berperilaku pun juga dalam sehari-hari juga. Sama ini mungkin Bro. Kalau sekarang ini trennya yang gua lihat nih ya, yang tren yang dilihat itu ketika ada musibah ya bukannya kita berkumpul untuk menolong. Oke sih berkumpul ketika ada musibah, misalnya ada yang kebakaran atau ada kecelakaan di jalan misalnya. Ini di luar dari yang SJ 182 ya. Nah, itu datang berkumpul tapi nggak menolong. Yang ada keluarin posting HP dulu. buat posting dulu ya. Posting dulu innalillahi tapi sambil selfie gitu kan. Innalillahi di sini ada kecelakaan gimana. Itu sebenarnya kurang bagus ya. Ya gini kalau saya lagi gini ada tren gimana ya? Kita kayak ngerasa bangga kalau ngasih liputan pertama kali gitu. Emang situ reporter. Ya tugas kita kan reporter kan. Emang itu reporter. Padahal yang harus dilakukan sebenarnya apa? Harus ditolong dulu kan. Kalau ada apa aja kita nolong dulu. Masa itu nanti belakangan lah. Nah, kalau kita kan nggak langsung ini segala macam dan kita kadang nggak lihat tuh foto korban segala macam. Itu kan hal yang sebenarnya nggak bagus untuk di-share. Ya kan, apalagi dalam keadaan yang tidak baik kan gitu. Nah, ini kan ada etika-etika yang harus diikutin gitu. Ya oke lah kalau misalkan tugasnya sebagai reporter memang tugasnya ya. Kalau kita apa sih urgensi kita gitu untuk melakukan hal yang kayak gitu gitu kan. Mungkin lebih bermanfaat kalau misalkan ada kecelakaan gitu atau ada musibah. Kita tolong dulu misalnya
bantu kalau ada misalnya kalau kebakaran bantu untuk memadamkan api dan lain sebagainya. Bukan untuk selfie atau bahkan untuk mengamankan yang tidak perlu diamankan. Kadang-kadang begitu ada. Mengamankan barang orang. Itu terjadi pernah gitu. Ya. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya, itu banyak sekarang. Nah, ini kita bisa lihat juga komen-komen yang lain ya, ada juga yang ya artis lah gitu. Public figure sebenarnya sih ya juga kurang bagus. Walaupun tahu memang ya itu tidak diperkenankan misalkan menggunakan handphone di juga kan bahasanya itu loh maksudnya. Betul. Ini kan sebenarnya Anissa Bahar kan yang kayak pada bandel sih katanya makanya di kalau pesawat megang handphone gitu. Kan itu masih asumsi. Maksudnya kan kita nggak tahu tuh apa yang terjadi di dalam kabin pesawat seperti apa, kecelakaannya karena apa, langsung vonis penumpang yang salah kan. Yang kita tahu kan itu korban ya, maksudnya korban sudah terjadi dan kita hanya patut untuk mendoakan saja gitu. Gitu. Kemudian ada juga yang lucu ya, bukan lucu sih, nggak menarik kalau menurut saya walaupun bahasanya lucu. Tapi dia nganggap nah, lucu. Ini Pak Arsalan yang nemuin apa ini tentang gitu ya, ini semoga arwahnya ketemu sama SpongeBob dan kawan-kawan. Nah itu kan juga keterlaluan sih. Niatnya bercanda tapi buat apa sih itu kalau ya nggak ada gunanya juga. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya sama sekali berbicara seperti itu. Iya. Dan coba kalau misalkan yang bersangkutan diposisikan sebagai korban gitu atau keluarga korban. Apakah dia mau dibegitukan ya? Iya, sama orang lain. Ya gimana rasanya kan memang ya itu tadi ya mulut kita benar-benar harus apa yang ingin ucapkan pikirin dulu deh. Atau apa yang ingin kita ketik pikirin matang-matang. Bener nggak itu? Iya, betul. Jangan wah kayaknya lucu nih asal posting padahal kan situasinya nggak bagus. Kalau sekarang kan udah jadi hal yang bukan lumrah ya. Pasti netizen yang lain bilang tinggal tunggu aja nih klarifikasinya dia minta maaf gitu kan. Nah, memang sudah terjadi kayak ini kan udah minta maaf, kemudian ada yang ditangkap juga kan oleh polisi juga dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak perlu terjadi kayak gitu kalau mereka bisa menahan mulut mereka gitu supaya tidak. Islam juga mengajarkan seperti betul. Itu. Nah, itu tadi yang bisa kita ambil gambarannya apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar atau melihat suatu musibah dan apa yang dihindari ya, dihindari ketika kita melihat ada musibah di depan kita. Itu tadi udah kita ini sedikit ya, Bro, masalah itu. Nah, satu lagi nih gimana kayak tadi ya, ada komen di medsos, terus kadang-kadang buat status juga ya, status turut berduka cita. Nah sebenarnya kalau dalam pandangan Islam sendiri, kalau Pak Alan inilah dari yang sudah diketahui sama ini, itu gimana sih? Maksudnya lumrah nggak sih? Ya udah kita statusin aja lah duka cita gitu kan. Jadi ini kita, maksudnya ya kalau dengan ya pure heart, maksudnya kalau untuk niatnya bagus. Perlu nggak sih harus dibuat status kita itu berduka atau cukup aja dengan di hati kita gitu gimana gitu? Urgensinya yang mana gitu? Gimana bro? Ya kalau menurut saya sih pada dasarnya sih jika kita mendengar atau mendapatkan saudara kita meskipun bukan saudara kita yang kena musibah, sebaiknya sih yang paling utama tadi yang sebagaimana Kang Apai ceritakan bahwa dalam Al-Quran juga ketika mendengar ada yang kena musibah baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan pada dasar kan semuanya milik Allah Ta'ala kan. Betul. Dan sebaiknya sih kita sebagai muslim yang taat ya, dan khususnya kita semua ya sebaiknya kita yang paling utama itu jika kita tidak bisa menolongnya secara langsung, yang paling kita bisa lakukan ya mendoakan dia. Dan adapun mungkin ingin memposting pun ya setidaknya kita menghibur orang yang mengalami musibah. Ya kalau niatnya untuk itu sih oke sih. Oke sih sebenarnya. Ya memang balik lagi ke niat niatnya apa gitu. Jadi maksudnya jangan gini. Kita duka cita cuma ikut-ikutan aja, ikut tren. Orang duka cita udah kita posting duka cita, tapi dalam hati nggak ngerasain apa-apa. Itu maksudnya
kalaupun memang ingin bertukar cita ya lakukan dengan tulus. Iya. Ya, doakan kalau kita dalam sholat kita, dalam ibadah kita juga ya doakan ini. Atau musibah kan. Atau misalnya kalau kita kenal dengan orangnya kita langsung aja lah ucapin gitu. Itu lebih bagus lagi. Kalau kita kenal, kalau nggak kenal ya cukup begitu pun. Karena trendingnya itu sekarang berubah ya. Trend itu berubah gimana? Dunia kita dunia medsos ya. Jadi apapun semuanya dibahas di medsos lah gitu. Kita mau sedih, kita mau senang, kita mau gembira, kita mau lagi gabut. Curhatnya di situ. Curhat di situ semua gitu. Padahal ya itu namanya udah perkembangan zaman ya. Padahal tidak perlu di situ pun nggak masalah sebenarnya. Tapi kayaknya ada kebutuhan yang harus kita jalani. Itu sebagai anak zaman sekarang begitu gitu. Nah, ini emang yang itu tadi dulu pernah ada postingan di Samu keren, saring sebelum sharing. Ya itu udah lama itu. Nanti kita ini lagi deh. Ya itu saring sebelum sharing. Betul, Jadi sebelum kita nge-share, sebelum kita nge-post, ya saring dulu nih mana yang boleh, filter dulu mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Jangan asal share, jangan asal post gitu. Nah, jangan sampai apa yang kita bagikan itu malah menyakiti hati orang lain ya. Iya, benar. Kalau satu yang ini, kalau banyak kemudian berantai, wah sakit hati kan nambah-nambah. Iya. Ya mungkin gara-gara yang ngeri kan gini nih. Kita sebagai penyebar yang pertama share satu. Orang berikutnya nyebar ke satu grup 100 orang. Ini nyebar lagi ke satu grup 100 orang. Ya. Dari kata-kata kita misalnya kita udah menyakiti hati orang lain. Bayang kan berapa ribu orang yang ikut di situ dan dosanya kita nanggung semua. Nah, iya kan? Betul. Nah, itu tuh maksudnya. Mending amal itu. Jariah, Pak. Amal buruknya yang jariah. Amal buruknya yang jariah kan. Tapi kayak gitulah. Auzubillahi min zalik kan. Itulah yang perlu kita ini kan. Ya sebenarnya ya sobat keren di rumah harus jadi agen perubahan itu gitu. Jangan kemudian kita ikut dalam begitulah gitu ya. Apalagi sekarang berita-berita itu ya ada yang benar, ada yang enggak gitu, ada yang hoaxnya dan lain sebagainya gitu. Ada gambar yang berikutnya? Berikutnya nih yang unik mungkin ya, yang sering dipost itu. Tadi lumayan, ini sempat trending di Twitter nih. Betul. Mengenai Kapten Afwan. Kapten dari pesawat Sriwijaya itu. Kemudian co-pilotnya juga Diego Mahit ya. Lumayan ramai juga itu dibahas. Ya, kita mungkin bukan ke personalnya tapi lebih ke kan banyak diangkat tuh satu quote yang disampaikan oleh Kapten Afwan ini tuh, setinggi apapun aku terbang tidak akan sampai surga bila tidak sholat 5 waktu. Ini hal yang luar biasa sebenarnya, sebuah quote yang bagus sekali ya. Ya secara jasmani mungkin ya udah terbang kemana-mana ya, udah melihat dunia, tapi nggak akan sampai ke surga amalan itu kalau nggak dilaksanakan sholat 5 waktu tadi. Nah, ini harus jadi pengingat juga buat kita gitu. Dan ini juga menandakan begini, bahwa musibah itu datang ya. Jangan kemudian mengatakan ketika ada ya kecelakaan atau lain sebagainya, wah itu mah azab tuh, gitu. Belum tentu juga. Kita juga nggak tahu orang tuh memang dia dalam kategori yang layak mendapatkan azab atau memang itu sebuah ujian musibah aja gitu. Atau memang udah waktunya aja. Udah takdirnya. Betul. Kalau lihat dari postingan, kita kan memang tidak tahu orangnya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi kalau lihat postingannya dan sebagainya dan lihat testimoni orang mengenai beliau juga mungkin bagus gitu kan. Itu menandakan orang yang baik aja bisa dapat kemalangan yang seperti ini gitu. Dan juga mungkin co-pilotnya juga ya, yang kemarin juga disampaikan walaupun beda agama ya, kalau ini muslim, kalau co-pilotnya Nasrani apa gitu ya. Ya bagus juga itu diceritakan kan mengenai Diego ini. Artinya sebenarnya bukan jadwalnya kan, bukan jadwalnya terbang, tapi karena mau besoknya sebenarnya jadwalnya, tapi karena besoknya mau ke gereja untuk ibadah, akhirnya ngambil sehari hari sebelumnya supaya dia bisa pergi ibadah. Cuma ya apa mau dikata, emang Allah Ta'ala, Tuhan udah berkata lain ya. Dan kita nggak tahu juga sih ajal Pak ya. Iya. Ajal juga. Cuma ya itu maksudnya gini, kita bisa ngambil ada sebuah peristiwa, ingat zaman Rasulullah SAW, yang ada 2 orang. Yang satu dia biasa berbuat baik, tapi pada saat hendak diambil nyawanya punya niatan
berbuat buruk. Nah, satu orang lagi dia selama hidupnya sering dengan berbuat buruk, tapi hendak ajalnya itu dia mau pergi ke masjid. Nah, tapi meninggal di jalan, ya, gitu kan. Nah, ketika ditanya iksan oleh Rasulullah SAW itu disampaikan bahwasanya, nah, apakah orang itu masuk surga atau masuk neraka kan? Yang si fulan ini yang tadi selama hidupnya biasa mungkin banyak berbuat keburukan, tapi pada saat itu dia hendak bertobat, mau perjalanan ke masjid, tapi keburu meninggal. Ya, Allah Ta'ala akan menghitung niat yang terakhir itu tadi. Bagaimana? Makanya hari-hari kita harus selalu diisi dengan yang positif. Positif, yang baik-baik. Nah, niat kita harus selalu baik. Ya, karena kita nggak tahu besok hari atau mungkin hari ini, sore hari nanti kita masih ada apa enggak, kan gitu. Ya kan Allah Ta'ala semua yang punya, yang tahu gitu ya waktu. Tidak ada manusia yang bisa meramalkan nasib dia sih. Karena kalau kita bisa tahu, bisa ngatur-ngatur asal. Besok misalnya baru kebaikan, besok baru dijemput kan. Atau kita bisa mempermainkan waktu, kayak dulu ada film Final Destination ya. Wah, dibuat ini tapi akhirnya mati juga. Gitu. Ya kan tidak Allah Ta'ala nggak bekerja seperti itu kan. Tapi bagaimana ya tadi, ini salah satu contoh yang baik kalau kita lihat dari apa yang oleh Kapten Afwan ini, ya, bahwasanya memang kita harus selalu mengingat Allah Ta'ala, mengingat ibadah gitu. Dan kita juga dari sini sebenarnya harus mengambil hikmah ya, tentang bahwa Allah Ta'ala juga pernah berfirman kan, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa juga pasti akan mengalami kematian. Dan itu berlaku untuk semuanya, termasuk kita juga kan. Betul. Jadi dari Kapten Afwan ini mengingatkan bahwa kita itu harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Kapanpun gitu. Kapanpun, dimanapun. Nah, jadi sobat keren di rumah, ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kita harus saling ingatkan ya. Betul. Nah, yang viral juga yang kemarin ini nih yang banyak diobrolin, ada seseorang yang meramalkan gitu, dalam tanda kutip meramalkan gitu. Peristiwa terjadi bahwa akan ada nih peristiwa dalam tahun 2002 ini, salah satunya adalah kecelakaan pesawat terbang. Nah, itu sebuah ramalan sih ya, mau kita percaya atau tidak juga, namanya juga ramalan, bukan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan tidak ada manusia yang tahu sih yang betul-betul pastinya gitu kan. Gitu. Ya kalau betul itu memang sebuah kebetulan saja, karena seperti itu, atau dia memang punya kemampuan itu, kita juga tidak bisa menjudge dia itu benar atau tidak gitu. Nah, yang pasti hanya Allah Ta'ala yang tahu. Iya, hanya Allah Ta'ala kan tahu. Ini juga ya seperti prediksi lah. Prediksi. Kan kita misalnya nonton bola kan prediksi skor berapa besok, 2-0, 3-0, siapa nyetak gol. Ya, ada yang kan kebetulan gitu kan. Tapi kalau yang karena yang sering dibahas bukan yang melesetnya. Kalau yang meleset nggak akan masuk media kan. Iya kan, nggak akan masuk berita. Tapi karena kebetulan pas, ya itu yang diangkat. Tapi kan kadang-kadang ada beberapa pihak yang melebih-lebihkan kemudian. Nah, itu sebenarnya yang ini karena di Islam sendiri nggak diajarkan seperti itu. Kalaupun memang ada memang dikisahkan ya Allah Ta'ala memberikan kabar itu kepada seseorang, bisa jadi. Either orangnya mungkin biasa berbuat baik atau tidak, itu Allah Ta'ala punya ketetapan. Misal ngasih kabar lewat seseorang, itu memang ada seperti itu. Cuma itu tetap pure juga, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemampuan seseorang punya kemampuan yang lebih untuk bisa melihat ini atau tidak gitu. Itu kan sebenarnya kan dari dulu juga banyak yang seperti itu, yang peramal-peramal ya. Kalau kita yang kenal kan kayak Nostradamus, terus ada di kita ada Jayabaya gitu ya. Itu sama juga kayak misalkan saya akan datang nanti bagaimana akhir zaman seperti apa. Atau adil juga bisa. Ya ada yang benar memang. Ada yang benar dan tidak. Saya semua bagaimana ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Betul. Maka seorang terkenal di Rusia, Rasputin kan padahal kan dianggap tidak percaya Tuhan dan sebagainya. Tapi saja mungkin Allah Ta'ala ngasih lewat, karena banyak orang yang percaya kepada orang ini gitu loh. Ya, bisa jadi kemudian Allah Ta'ala juga ya udah lewat si fulan ini aja mungkin memberikan kabar mengenai sesuatu akan terjadi. Tapi kadang-kadang tidak melihat ke esensi itunya, bahwa memang semua itu berasal dari Tuhan ya. Kalau kita dari Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua berasal dari Tuhan, akan kembali kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apapun itu berasal dari Tuhan. Kemampuan yang dimiliki pun itu berasal dari Tuhan juga. Betul. Nah, ada beberapa kelompok lah, sebagian orang yang menganggap itu dia punya kelebihan gitu, segala macam, padahal itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu sebenarnya yang kemudian ya, jangan sampai kita karena ramalan ini saya nggak mau inilah, saya nggak mau itulah, itu juga salah gitu. Gitu. Ya, apa namanya? Hal yang itu kan hal yang gaib ya. Kita nggak tahu akan terjadi atau tidak terjadi di masa yang akan datang. Yang pasti gini, hal yang pasti adalah tadi maut itu pasti. Ya. Nah, tapi bagaimana maut itu mau sampai kepada kita cuma Allah Ta'ala yang tahu. Ya. Kalau benar-benar ada orang benar di Indonesia sajalah punya kemampuan seperti itu, Indonesia nggak akan dijajah 350 tahun. Udah dulu banyak orang punya ilmu tinggi ya. Ngapain aja tuh peramal 350 tahun nggak kasih tahu. Coba, ya kan? Nggak ngasih tahu tuh Belanda mau nyerang ke sini kalau memang punya kemampuan seperti itu. Tapi kan nggak begitu cara kerjanya gitu. Iya. Seperti itu. Ya kan? Itu menarik juga ya. Oke. Nah, udah ada lagi ya? Udah semua kayaknya. Kayaknya udah semua yang kita bahas. Ini video reaksi kita ya. Terhadap peristiwa ini, mudah-mudahan ini hanya sekedar ya reaksi kita sebagai seorang muslim melihat ini seperti apa dan dari apa yang kita pelajari. Ya, bahwasanya tadi Islam mengajarkan kepada kita tetap nomor satu adalah bagaimana kita selalu mendoakan Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Ya, berdoa kepada Allah. Harus dan ketika ada sebuah musibah, ya itu yang harus kita awali gitu, yang harus kita lakukan ya tadi. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian ya tunjukkanlah empati kita kepada orang yang mendapatkan musibah tadi. Jangan kemudian dijadikan sebuah alat untuk lelucon. Hanya sekedar nyari like, ya kan? Ya, ini uang komen ke akun kita gitu kan. Betul. Oke, terakhir nih buat pelajaran nih, buat sobat keren di rumah, Pak Alan bisa ngajarin. Kalau di perjalanan, ngapain aja sih kita? Ya, harus bagusnya, apa sih? apa? Misalkan ada yang kalau orang lain kan orang pintar minta gimana nih coba dilindungi. Nah, tapi kita kalau di Islam kan kita ajarkan untuk baca doa kan. Bisa diajarin ke sobat keren di rumah. Apa yang bisa dibaca kalau kita sedang dalam perjalanan, karena perjalanan ini kan paling nggak bisa kita pastikan aman atau mau apa aja perjalanannya ya, apa aja alat transportasinya. Betul, transportasinya ada saja sih masalah. Nggak ada yang bilang kita aman, betul. Iya. Ya memang sebenarnya kita sebagai muslim ya, sebelum melakukan sesuatu harus mendahulukan dengan bismillah. Iya. Ada salah satu doa untuk kita berpergian atau keluar rumah. Berdoanya begini, sobat keren. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sekali lagi. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Hafalin ya. Di rumah. Nanti di caption. Iya. Selain itu ada lagi mungkin doa yang lain? Mungkin ada yang panjang mungkin. Nanti yang pendek aja ya. Yang pendek aja dulu. Biar gampang ngapalinnya juga. Intinya diamalkan dulu aja. Iya. Takut nanti kalau kebanyakan ngapalin, malah bingung di jalan apa tadi. Ini channel hafalan atau channel apa? Yang tadi dulu bisa dihafalkan. Bismillahi tawakkaltullah la haula wala quwata illa billah. Nah, ini insyaallah paling tidak kita sudah menyerahkan sebagian dari diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya tinggal bagaimana kita fokus di jalan, hati-hati, jangan banyak bercanda. Dan jangan lupa di jalan pun tetap kita harus hati-hati. Hati-hati, terus kita juga jaga, jangan berbuat baik juga lah di jalan lah gitu. Ya kalau sendirian mungkin bisa sambil zikir, baca sholawat, patuhi peraturan, gitu. Pakai helm. Memang sudah aturannya di jalan supaya kan melindungi kita, yang kita gunakan seperti itu. Kalaupun semua itu sudah kita lakukan, ya itu sudah kita ikhtiar, kita lakukan. Semua sudah tinggal bertawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilancarkan dalam perjalanan gitu. Benar. Oke, ingin gitu ya, Bro? Ya, itu aja sih. Sudah semua. Mudah-mudahan sekali lagi kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya pada pihak keluarga yang ditinggalkan.
Semoga para korban ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Amin. Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin ya rabbal alamin. Ya, dan keluarga juga diberikan ketabahan semuanya, dan kita semua dilindungi dari berbagai macam mara bahaya. Situasi sekarang ini juga masih Pandemi. berjuang pandemi. Mudah-mudahan semua bisa berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas normal lah seperti biasanya. Terakhir mungkin bro juga bagi para petugas ya yang sedang mencari ya, sisa-sisa atau korban-korban yang ini yang sekarang ada di Kepulauan Seribu, mudah-mudahan dilancarkan lah dalam dan diberikan usaha kesehatan mereka. Kesehatan semuanya. Kalian juga yang ingin mengucapkan bisa komen di bawah ya, berikan ini komentar yang baik yang setulus-tulusnya ya, dan juga jangan lupa kita saling berbagi buat yang lain. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau tema-tema yang mungkin nanti bisa diangkat oleh kami, boleh kasih usulan di kolom komentar di bawah, insya Allah akan kita coba buat nanti ya. Iya, ke depannya. Bismillah, sanal jaza, sobat kalian di rumah. Kami bertiga pamit. Islamku damai, Islamku indah. Islamku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum.